Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyudi Nugraha. Saya biasa dipanggil Yudi. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ambil jurusan manajemen. Saya masih semester 1 kelas malam. Oke. Saya akan membahas mengenai pemahaman sistem hukum di Indonesia. Apakah sistem? Menurut Sri Sumantri, sistem ialah sekelompok bagian-bagian, alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Misalnya sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur elemen, unsur komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional, masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga untuk eksistensinya. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Tujuan hukum. 1. Melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Ketiga, melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. 4. Mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tetapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. 5. Menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi hukum. 1. Sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. 3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. 5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Selanjutnya akan membahas mengenai hukum perjanjian. Yang akan saya bahas yaitu mengenai mitra dalam bisnis. Tidak ada kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan sendiri. Kegiatan bisnis selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan bidang usaha yang dilakukan.
Secara aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan bisnis tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian atau kontrak yang melatar belakangi aktivitas tersebut. Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan. Selanjutnya yaitu pentingnya arti kontrak bagi kegiatan bisnis. 1. Kontrak merupakan wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing, bertukar konsensi dan kepentingan. Kedua, sebagai bingkai atau batasan aturan main. 3. Sebagai alat bukti adanya hubungan hukum. Yang keempat, memberikan jaminan kepastian hukum. 5. Menunjang iklim bisnis yang kondusif, win-win solution, efisiensi, profit. Unsur-unsur perjanjian. Di sini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama, ada pihak-pihak minimal 2 orang yang terdiri dari subjek berupa manusia, kodrati, dan badan hukum. Jika para pihak adalah manusia, maka orang tersebut haruslah cakap dan dewasa. Yang kedua, ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar, bergaining, atau konsensus dalam suatu perjanjian. Yang ketiga, ada bentuk tertentu yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan. Selanjutnya akan membahas mengenai hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukum mengenai perusahaan. Menurut Undang-Undang tentang Perdagangan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Jenis perusahaan. Ada 2 jenis, yaitu perusahaan yang bukan badan hukum dan perusahaan yang merupakan badan hukum. Perusahaan atau yang dalam istilah KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sering disebut sebagai persekutuan. Pada dasarnya didirikan dengan perjanjian, artinya melibatkan sedikitnya 2 orang atau lebih. Oleh karenanya, pengertian perusahaan secara umum tidak termasuk dalam usaha-usaha yang didirikan secara perorangan. Nah, ini ada perbedaan perusahaan bukan badan hukum dan berbadan hukum. Di sini ada 3 dari jenis perbedaannya. Yang pertama, status harta kekayaannya, subjek hukum. Yang ketiganya, tanggung jawab kerugian. Nah, ini sih yang bukan berbadan hukum. Saya sebutnya salah satunya pemiliknya pribadi kalau secara subjek hukumnya. Tapi kalau yang berbadan hukum, perusahaan sebagai badan hukum, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan adalah suatu sistem hukum yang tersusun dalam sekumpulan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengatur dan menjadikan sistem ketenagakerjaan menjadi lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme hubungan industrial yang berwawasan keadilan penuh, tanggung jawab, dan bermartabat. Di sini ada syarat kerja dalam hukum ketenagakerjaan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Saya akan membahas 4 unsur, tapi saya tidak akan menjabarkannya. Saya sebutkan subnya saja. Yang pertama, adanya pekerjaan. Yang kedua, adanya upah. Yang ketiga, adanya perintah. Yang keempat, adanya waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum pasar modal. Yang pertama, pasar modal memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, dan kedua sebagai wahana investasi bagi masyarakat untuk dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua, pasar modal tidak terbatas sebagai sarana mempertemukan kepentingan yang kelebihan dananya, misalnya investor, dan yang memerlukan dana perusahaan. Namun, pasar modal dapat melibatkan masyarakat berinvestasi melalui instrumen keuangan yang ada seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Bedanya hukum penanaman modal dengan hukum pasar modal. Hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing dapat menanamkan modalnya secara langsung dengan membentuk bidang usaha baru di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara investor sebagai yang kelebihan dana dengan emiten atau perusahaan publik pihak yang kekurangan dana dengan menggunakan perantara lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya. Istilah lain dari penanaman modal adalah penanaman modal langsung, direct investment. Sedang pasar modal adalah penanaman modal tidak langsung, indirect investment. Inilah materi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Semoga materi-materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang yang lain juga dan bisa diamalkan juga. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.